Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, selamat pagi, wilujeng enjing anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap kalian semua di rumah baik-baik saja ya. Oke, sekarang hari apa ya kira-kira? Hari Kamis. Di hari Kamis ada mata pelajaran matematika. Siapa yang sudah tidak sabar dengan pelajaran matematika? Boleh mengacungkan tangan ya, tapi mengacungkan tangannya di rumah aja. Kemudian, seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya anak-anakku di rumah memulainya dengan sebuah doa ya. Doa itu bukti kita menyerahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala ya, termasuk belajar. Belajar juga harus dibarengi dengan doa. Supaya apa? Supaya mendapat keridhaan dari Allah dan supaya mendapat keberkahan insya Allah. Selanjutnya jangan lupa hafalannya terus dipraktekkan ya di rumah, nanti dibimbing oleh orang tua kalian masing-masing di rumah ya. Jangan sampai lupa hafalannya. Begitu. Baik, kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim, tetap semangat. Nah, di sini ya, seperti yang kalian bisa lihat, ada gambar pawai budaya yang sudah Ibu kasih pada hari Senin ya. Kalau tidak salah. Oh maaf, hari Selasa. Nah, di sini ada pawai, dan di belakangnya kalau kita perhatikan ada bangunan-bangunan ya. Nah, misalnya ada ini di bangunan-bangunan tersebut, kalau kita perhatikan ternyata ada yang namanya bangun datar ya. Misalnya ada segitiga, ada juga lingkaran, ada juga trapesium, ada juga persegi panjang, dan ada juga segi enam. Nah, bangun datar tersebut dikelompokkan ke dua jenis ya, atau ke dalam dua jenis. Yang pertama, bangun datarnya itu sisinya berupa garis lurus ya. Misalnya segitiga, persegi panjang, trapesium, dan segi enam itu merupakan bangun datar yang memiliki sisi berupa garis lurus. Sedangkan bangun datar yang kedua itu adalah yang mempunyai sisi garis lengkung. Contohnya adalah lingkaran. Kedua bangun datar tersebut ya, bisa kita lihat lagi. Salah satunya ada yang termasuk segi banyak. Kira-kira yang mana? Yang termasuk segi banyak itu yang memiliki garis lurus ya. Segitiga, persegi panjang, trapesium, dan segi enam itu merupakan segi banyak. Nah, tahukah kalian apa itu segi banyak? Segi banyak adalah bentuk tertutup dengan sisi berupa garis lurus ya, seperti yang sudah Bu Ria tadi bilang. Sisinya itu berupa garis lurus dan bentuknya itu tertutup. Nah, di sini ada dua gambar ya. Menurut kalian, manakah yang termasuk segi banyak? Apakah gambar yang pertama atau gambar yang kedua ya? Nah, ini coba perhatikan. Kira-kira yang ini termasuk segi banyak atau tidak? Bukan ya, karena segi banyak itu harus tertutup dan garisnya lurus. Ini garisnya lurus tapi tidak tertutup, maka bukan disebut dengan segi banyak. Begitupun yang ini.
Nah, ini jelas ini lingkaran itu bukan termasuk segi banyak karena garisnya bukan garis lurus gitu ya. Sisinya itu bukan berbentuk garis lurus tapi berbentuk lengkung. Nah, kalau ini yang kedua ini betul itu termasuk ke dalam segi banyak ya. Kita lihat ini ada garis lurus betul dan ini tertutup, begitupun yang kedua, begitupun yang ketiga. Jadi paham ya sekarang itu gambar mana yang termasuk segi banyak. Jadi jangan tertukar ya. Sudah Ibu tadi terangkan. Nah, selanjutnya ini di sini kita bisa rangkum ya. Jadi segi banyak itu merupakan atau adalah bentuk tertutup ya. Bentuk tertutup dengan sisi berupa garis lurus. Nah, ini contohnya. Gambar segi banyak itu seperti ini. Sedangkan yang di sini bukan segi banyak, sudah Ibu tadi jelaskan juga ya. Nah, sehingga muncullah atau kita ketahui bahwa ciri-ciri dari segi banyak itu yang pertama berupa kurva tertutup ya. Nah, ini tuh gambar-gambarnya semuanya tidak terbuka atau tertutup. Kemudian yang kedua dibatasi oleh garis lurus ya, begitu. Selanjutnya kita tinggalkan dulu segi banyaknya ya. Kita lanjut ke Tangram. Ternyata anak-anak keberagaman Indonesia itu bisa dibangun atau didesain dari yang namanya Tangram. Tangram itu terdiri dari 7 buah bangun datar. Kalian bisa hitung sendiri ya di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu terdiri dari 7 bangun datar. Tangram kalau didesain untuk keberagaman, contohnya kita bisa lihat di sini ya. Ini 1, 2, 3. Ini ada seorang penari. Nah, bisa samakan ya gambar di atas dengan di bawah itu merupakan sama dengan Tangram ya. Yang kedua juga ini bangunan didesain atau disamakan dengan Tangram ya, ada 7 juga. Yang terakhir juga sama penari ya. Ini sama dengan Tangram. Alhamdulillah, segitu dulu pembelajaran hari ini ya, atau belajar matematikanya kita akhiri dulu di sini. Nanti kita sambung lagi minggu depan ya. Jangan lupa tetap semangat, tetap fokus, never give up ya. Karena belajar itu menyenangkan kalau kita semua ikhlas ya dan siap untuk menerima ilmu baru. Jangan pernah menyerah, never give up. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.